di sini kami dari Universitas Negeri Medan, Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini kami ada tugas dari mata kuliah Sejarah Pendidikan mengenai usaha-usaha yang baik dan formal atau informal. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Namu dan ini apa saja? Perkenalkan nama saya Endang Bakso. Sebelumnya tadi seperti yang sudah kami ketahui bahwa usaha di sini kan usaha pembuatan tahu. Nah, terkait tahu ini boleh dulu Ibu jelaskan mengenai bagaimana dulu awal mulanya terbentuknya usaha tahu ini? Sebenarnya usaha tahu ini dari sebelumnya dari buyut ke kakek ke bapak juga masih produksi dan sekarang saya. Jadi usaha itu sebenarnya udah resepnya itu dari buyut lah gitu. Sebenarnya ini usaha dari Jawa, dari Jawa, merantau kemari ke Sumatera, dikembangkan sama dia dan usahanya diturun-turunkan sama sini. Kalau boleh tahu Jawanya dari mana? Wonogiri. Untuk resepnya sendiri itu boleh ada bisa ditogi dan Dia bahannya itu cuma menggunakan kacang kedelai. Jadi itu kacang kedelai tapi nggak bisa lokal, harus dari luar. Dari luar. Kenapa harus dari luar? Kalau dari lokal dia lebih kualitasnya kurang, bentuknya kecil-kecil, dan kalau bentuknya kecil-kecil itu otomatis nanti saripatinya itu juga kurang. Nah, terus banyak juga sampahnya. Ada yang nanti sampahnya itu berupa kulit-kulit kacangnya, terus ada batu-batu mungkin waktu penjemurannya kurang bersih atau penyaringannya kurang bersih. Jadi kenapa kami tidak pakai kedelai lokal? Ya kita di kualitasnya kurang. Pertama kedelai, yang kedua kita menggunakan obat tahu. Obat tahu itu biasanya menggunakan cukup. Itu sebenarnya obat tahu itu zat asam. Fungsinya itu untuk menggumpalkan sari kedelai tadi itu yang sudah direbus biar menggumpal. Setelah menggumpal nanti dipres. Nah, setelah dipres itulah hasilnya jadi tahu. Itulah bahasa ininya masih yang singkatnya ya, secara singkatnya. Dan yang pasti air loh. Itu aja sih. Itu tadi bahannya. Kalau alatnya itu dia biasa ya, ember-ember biasa. Bisa saya tunjukkan ember-ember biasa itu untuk merendam kedelai. Terus ada alat setelah direndam ada alat untuk menghancurkan kedelai. Bagaimana cara dari daripada ibu, terus kakek, bapak, serta ibu untuk mempertahankan kualitas dari tahu ini sehingga boleh bertahan sampai hari ini? Yang pertama itu tadi kami menggunakan bahan yang berkualitas. Jadi tadi kedelainya harus yang luar ya, nggak bisa lokal. Itu yang pertama. Terus yang kami kan sistemnya ada yang jual langsung jemput bola atau ecer, ada yang jual langsung masuk ke kedai titik jual. Jadi itu kami targetkan harus habis hari ini juga, tidak ada tahu untuk besok, tahu hari ini untuk besok. Jadi itu untuk menjaga kualitas biar tahunya tadi tidak asam gitu. Dan itu tadi yang kedua ya, yang ketiga kami pembuatannya inilah kalau misalnya untuk kedai kan itu besok pagi. Jadi kami buatnya malam. Jadi tidak menginap itu tahu tadi gitu. Jadi pembuatannya malam jam 9 malam kami udah mulai. Siapnya jam 4 pagi, jam 5 kami udah ngecer ke kedai gitu, udah ditaruh di kotak-kotak gede gitu. Dan kalau misalnya untuk yang ngecer, kami buat di sini itu jam 3 pagi udah mulai, jam 8 itu orang udah pada beli ke rumah. Jadi tahu itu masih hangat-hangat, udah langsung bisa dimakan konsumen. Ibu, sistem penjualan tahu ini ada yang dibeli di sini, baru ada yang dijual di sini. Iya, karena ini udah turun temurun, jadi orang sekitar sudah tahu. Jadi ada yang beli ke sini, ada beli ke gede, ada juga yang ngecer keluar. Ini kalau boleh tahu, usaha ini mulai tahun Rumah ya tuh ya, rumah saya soalnya dari zaman dulu. Ibu sebagai generasi keempat dalam usaha saya ini, apa aja halangan atau kendala dalam ibu menjalani usaha ini? Iya, kendalanya sih nggak ada, cuma bagaimana cara mempertahankan nama
dengan cara menjaga kualitas ya. Karena kan gini, kalau untuk Uyut orang sekitar sini nggak kenal ya, karena kan Uyut di Marelan. Jadi di sini tuh saya lebih memperkenalkan sama sekitaran sini, nama tahu saya tahu kek kemis kan gitu. Ini tahu siapa? Oh, tahu kek kemis. Oh, tahu kek kemis enak gitu kan. Nah, jadi kan tahu mindset mereka tahu kek kemis enak gitu. Jadi itulah saya harus menjaga kualitas tadi supaya nama tahu kek kemis itu tetap ya enak di mata masyarakat. Dulu kami kan tentang potensi kan, tentang potensi usaha. Untuk potensi usaha sendiri ini yang bisa ibu lihat apa ya? Untuk masa yang akan datang, apakah nanti akan mengalami kemunduran atau malah masih dibutuhkan untuk masyarakat setempat sekitar. Kalau usaha tahu ini, kalau dibilang makanan termasuk pokok ya, nggak mahal dan malah banyak gizi, bener kan? Iya kan? Karena kan dia terbuat dari kedelai asli kan gitu. Jadi kalau dibilang orang kaya pasti makan dan orang miskin pasti makan ya gitu. Lain lagi sama ayam atau ikan. Tolong kan. Karena kalau tahu ini kalau dibilang kan makanan yang siapa aja bisa makan. Kalau ayam ya kita masak ayam ya udah cukup makan ayam, tapi kan pasti ada dampingannya. Misalnya semur ayam pasti ada tahunya, walaupun cuma kita beli 5.000 kan gitu. Misalnya ayamnya itu digulai pasti ada tahunya, tauco pasti ada tahunya. Jadi kalau untuk tahu pasti hampir rata semua orang itu pasti beli walaupun cuma 3.000 atau 5.000 gitu. Dan kalau dibilang ya kalau untuk di gede pasaran di gede pasti habis gitu. Jadi kalau dibilang ya pasti dibutuhkan karena nilai gizinya pun juga tinggi. Terkait saingan di sini ada yang juga Bu yang membuat kami juga yang menurut ibu menipu dan tidak naruh di satu perjalanan misalnya. Tiba-tiba ada juga nanti pembuat tahu mau masuk lagi biar susu. Nah, penjual ini tetap menerima, tapi nanti lama-lama mana tahu warga malah menerima yang dari sana. Menurut ibu itu seperti apa? Kalau menurut saya rezeki nggak kemana ya, gitu aja gitu. Tapi selagi kita, menurut saya selagi kita itu berusaha, Allah pasti akan melihat. Ibu, karena observasi ini mengenai pendidikan informal. Pendidikan informal otomatis pendidikan yang seperti disebutkan tadi, bagaimana Uyut mengajarkan kepada ibu cara membuat tahu, itu juga dengan kakek orang tua ibu dan juga orang tua ibu itu. Lalu bagaimana upaya ibu nanti untuk mengajarkan pengetahuan kepada anak-anak ibu? Apakah ibu nanti mengajarkan sejak dini, dia melihat dulu, atau nanti saja diajarkan setelah dia mengerti? Kalau saya sih nggak pernah ya untuk mengajarkan anak saya saat ini karena anak-anak masih kecil ya kan. Ya tergantunglah cita-cita mereka nanti menjadi apa. Tapi untuk ke adik-adik saya udah mengajarkan usaha tahu ini usaha yang menjanjikan. Dan kalau dibilang beda sama usaha seperti rumah makan atau makanan basinya kan gitu. Jadi usaha tahu ini ya kalau dibilang untuk kedepannya lebih menjanjikan dan uangnya juga lebih lumayan gitu. Karena untungnya itu misalnya harga 500 saya bisa dapat sekitar 40% dari harga 100% harganya saya bisa dapat 40%. Jadi itu saya akan ajarkan ke adik saya. Kalau untuk anak saya belum bisa. Kenapa kan anak cita-citanya juga belum tahu. Ya harapan saya jangan dia jadi tukang tahu. Ya harapan saya dia jadi dokter kan gitu. Misal suatu saat pun jika menjadikan usahanya besar begitu ya Bu? Oh iya pasti. Ini kan untuk saat ini kan saya masih produksi sedikit. Ya memang ada rencana nanti saya buat pabrik lagi. Karena kan di sini pembuangan airnya belum, iya pembuangan limbahnya belum bisa. Jadi kemungkinan akan cari tempat yang agak pedalaman, yang dekat dengan sungai besar. Karena sebenarnya limbahnya nggak banyak sih, lain sama produksi lain. Kami kira sekian yang boleh kami tanyakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah Ibu berikan kepada kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf Bu. Kami juga masih perlu belajar banyak atas hal ini.
kalau kita biarkan nanti dia berbuih. Nanti kalau udah cukup mendidihnya parah, ini otomatisnya akan keluar dari sini semua. Itu berarti dong kita udah cepat, kalau nggak bahaya gitu. Kalau ini jadi 3 kotak. Iya. Ya kita makanya satu mana ya? Satu periode atau satu set ini 3 kotak, 3 kotak gitu, 3 kotak. Nah, terus kita cuci lagi semua. Nah, gitu. Jadi makanya butuh air banyak. Ini kayak gini kita cuci lagi, ini kita cuci. Jadi makanya airnya butuh banyak. Jadi bentar-bentar bersihkan air. Apa bersihkan? Kalau bikin tahunya ya inilah airnya cuma ya air dari sangat jadi santan ya udah gini aja. Nggak ada air lagi. Jadi ini kita bersihkan dia. Ini kan ada entah berapa menit kita bisa buang ini bumbunya. Nah, tadi kan cair ya. Nah, ini udah mulai kental ya. Maju nggak apa-apa. Kalau tadi nggak usah maju karena panas, nanti kena bahaya. Kalau ini kan ini kan udah kental ya kan, tadi kan cair. Berapa lama Pak? Ya ini tadi kira-kira berapa detik? Yang tadi dituang kemarin. Nah gitu, paling sekitar ya nggak sampai 1 menit lah. Kental ini ya, beda sama tadi kan masih cair ya. Yang mau bikin itu tadi, kalau istilah kami bilang obat tahu, ada orang bilang istilah